Hari-hari berjalan dengan seharusnya, dan suasana di dalam rumah tidak lagi hangat. Seharusnya mereka bisa lebih tenang karena tidak ada yang membuat mereka kesal. Tapi di sisi lain, mereka merasakan kehilangan serta rasa penyesalan yang mendalam. Setiap hari Ibu Lastri menunggu kedatangan Aris di depan pintu. Tapi kedatangan anaknya itu hanyalah bayangan semu belaka. Hai, aku Ega Larasati dan ini adalah tulisan aku tentang perjuangan seniman muda. Semua yang aku tulis di sini berasal dari sudut pandangku tentang kehidupan, perasaan, dan segala energi yang ada di sekitarku. Tonton terus sampai habis, siapa tahu relate sama kamu. Di sebuah kamar yang pengap dipenuhi oleh aroma cat minyak, Aris sedang menghabiskan usianya yang genap 22 tahun dengan cara yang dianggap oleh orang tuanya sebagai sebuah penyakit. Di sana ada beberapa kanvas yang berserakan dengan menampilkan beberapa guratan emosi yang tajam. Sementara di kanvas yang lain hanya berupa sapuan warna gelap yang seakan menggambarkan kebuntuan jiwanya. Bagi Pak Baskoro dan Ibu Lastri, setiap goresan kuas Aris adalah penghinaan terhadap masa depannya. Mereka tidak pernah menaruh kepercayaan sedikit kepada Aris dengan memarahi apa yang selalu Aris lakukan. Beliau mengatakan jika sampai kapan Aris harus membusuk di kamarnya. Suara yang menggelegar dan menembus pintu itu membuatnya seakan sedang terjadi badai di siang bolong. Beliau tidak suka jika Aris harus terbiasa dengan kanvas, kuas, dan cat air. Pak Baskoro masih tetap pada keinginannya agar Aris bisa bekerja kantoran dengan gaji tetap di tiap bulannya. Dan hidup Aris akan selalu terjamin. Pak Baskoro juga mengatakan jika menjadi seorang pelukis hanya bisa menjual angan-angan yang tidak bisa dimakan. Segala hinaan yang Aris dengar dari mulut ayahnya, ia tidak menjawab sedikit pun. Ia hanya menatap kanvas yang ada di depannya. Kanvas yang bergambar sebuah potret wajah yang tidak utuh. Aris tidak perlu banyak kata untuk membalas ayahnya. Karena semakin dilawan, Pak Baskoro akan tetap membantah dan akan berujung pada pertengkaran. Aris hanya memilih diam dengan 1000 bahasa. Setiap harinya kehidupan Aris cukup monoton, tapi kehidupan itu seakan penuh gairah yang terus muncul di dalam pikirannya. Pagi hari ia memulainya dengan aroma kopi dan kanvas kosong. Siang harinya ia habiskan bertarung dengan warna. Lalu sore harinya ia akan keluar rumah untuk berjalan-jalan di taman kota atau pinggiran sungai untuk menghirup udara yang tidak selalu berbau cat. Pada malam harinya, ketika kembali ke rumah dan berpapasan dengan ibunya, ia hanya lewat begitu saja seperti tidak menganggap keberadaan ibunya. Sama halnya dengan Pak Baskoro, ketika melihat atau bertemu dengan ayahnya, Aris sungguh tak menatapnya. Tak jarang mereka masih berusaha untuk mengambil hatinya Aris, tapi ia selalu acuh dan masuk ke kamarnya, lalu menguncinya dengan rapat. Usaha Bu Lastri tidak berhenti sampai situ. Beliau mencoba menghampiri kamar Aris, lalu membujuknya untuk keluar dan membicarakan keinginan mereka yang sudah pasti itu yang terbaik untuk Aris. Namun, tetap Aris hanya diam dan acuh kepada orang tuanya dan terus melukis di kamar. Entah siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Pak Baskoro makin lama makin kesal melihat kelakuan Aris. Sampai pada suatu malam, ketegangan di antara mereka mulai memuncak. Saat itu, Pak Baskoro nekat mendobrak pintu kamar Aris saat ia masih sibuk mengerjakan sebuah karya besar. Melihat apa yang dilakukan oleh Aris, tanpa pikir panjang, Pak Baskoro merampas palet dari tangan Aris dan melemparnya ke lantai sebagai pelampiasan rasa kesalnya. Dengan nada tinggi dan sedikit membentak, Pak Baskoro menyuruh Aris agar ikut dengannya ke kantor Om Hendra. Beliau adalah teman dekat Pak Baskoro. Sebagai ayah, Pak Baskoro hanya ingin anaknya menjadi anak yang berguna di matanya, bukan berguna seperti apa yang Aris inginkan. Mendapati hal itu, Aris hanya menatap ayahnya dengan datar. Tidak ada kemarahan, hanya kekosongan yang mendalam.
Ia tetap diam tanpa jawaban apapun. Hingga ayahnya keluar dari kamar, Aris tetap tidak bergeming. Namun, ketika suasana rumah sedang senggang dan orang tuanya sedang tertidur pulas, disitulah Aris melakukan sebuah aksi yang nekat. Ia mulai mengemasi beberapa barang dan dimasukkan ke dalam koper, mulai dari baju, perlengkapan mandi, hingga alat melukis yang paling esensial. Tanpa banyak bicara, tanpa ada surat yang ditinggalkan, Aris meninggalkan rumahnya. Tepat di keesokan harinya, suasana rumah itu berubah menjadi neraka bagi Pak Baskoro dan Ibu Lastri. Pasalnya, mereka menemukan kamar Aris yang kosong. Kamar yang luas itu hanya menyisakan aroma cat yang mulai mengering dan satu lukisan yang belum selesai di atas penyangga. Teriakan histeris dari Ibu Lastri pecah seketika. Ia langsung memanggil Aris sambil mencari ke seluruh rumahnya. Ia juga sampai berlari keluar gerbang rumah berharap jika Aris masih belum jauh dari rumahnya. Namun pagi itu mereka benar-benar kehilangan anak semata wayangnya. Pak Baskoro terduduk lemas dan Ibu Lastri hanya bisa menangis sambil terduduk. Pagi itu bukan sekedar neraka bagi mereka, tapi terasa seperti dunia yang mau hancur. Mereka tidak tahu harus mencari Aris kemana. Hari-hari berjalan dengan seharusnya, dan suasana di dalam rumah tidak lagi hangat. Seharusnya mereka bisa lebih tenang karena tidak ada yang membuat mereka kesal. Tapi di sisi lain, mereka merasakan kehilangan serta rasa penyesalan yang mendalam. Setiap hari, Ibu Lastri menunggu kedatangan Aris di depan pintu. Tapi kedatangan anaknya itu hanyalah sebuah bayangan semu belaka. Sampai 1 minggu berlalu, mereka tidak mendapatkan kabar apapun dari Aris. Lalu, ketika 1 bulan berlalu, Pak Baskoro mulai merasa jika ia telah kehilangan wibawanya sebagai kepala keluarga. Ia yang biasanya keras kepala, kini ia mulai mendatangi setiap kantor polisi dan berharap ada kabar baik tentang Aris. Tidak hanya itu, beliau juga mendatangi setiap sanggar seni yang ada di dekat rumahnya. Sampai ia rela bertanya kepada gelandangan di bawah jembatan sambil menunjukkan foto Aris. Kesana kemari, ia mencari anak yang dulunya selalu ia rendahkan dengan mimpi besarnya itu. Dan kini Pak Baskoro mulai merasa jika rumahnya itu terlalu sepi untuk ukuran keluarga cemara. Tidak hanya Pak Baskoro yang merasakan hal aneh itu, Ibu Lastri juga merasakan jika selama ini mereka tidak pernah benar-benar mengenal anak mereka sendiri. Mereka hanya mengenal Aris dengan ambisi yang selalu mereka paksakan. Kepergian Aris bukanlah sekedar pergi untuk bermain di sebuah kota kecil yang lumayan jauh dari hingar-bingar jalan utama kota. Ia hidup di sebuah gudang tua yang sengaja ia sewa dengan uang tabungannya yang tersisa. Ia memulai hidupnya yang baru dengan segala usaha yang ia lakukan demi bertahan hidup. Ia juga tidak semata melanjutkan melukisnya. Ia harus menjadi buruh cuci piring di siang hari agar ia bisa membeli cat, kanvas, dan beberapa kuas yang baru untuk melukis di sepanjang malamnya. Cukup lama Aris melakukan itu demi dirinya dan demi mimpinya. Ada sisi baiknya ketika ia hidup di gudang tua itu. Imajinasi dan idenya selalu muncul tanpa hambatan sedikit pun. Apa yang telah Aris lakukan itu tidak berakhir dengan sia-sia begitu saja. Dengan nama pena The Shaolin Shadow yang muncul di forum-forum seni rupa independen itu, karya Aris yang penuh dengan penderitaan dan keindahan yang magis mampu menarik perhatian beberapa kolektor dari luar negeri. Aris bukan lagi pemuda yang hanya asal coret di atas kanvas, tapi ia adalah seorang jenius yang emosinya tertuang sempurna di atas kain. Sampai tepat 3 tahun berlalu, Aris sudah bisa berdiri di depan cermin sebuah hotel berbintang. Ia berdiri di sana dengan pakaian yang cukup sederhana, namun sorot matanya lebih tajam. Seakan waktu yang mampu menjawabnya dan membuktikan di sanalah pameran tunggal Aris sukses begitu besar.
Satu lukisan mampu terjual dengan harga yang cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di tengah kota. Keberhasilan Aris itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang harus dibuktikan dan itu semua ada di rumahnya. Beberapa hari setelahnya, di suatu sore yang mendung, sebuah taksi berhenti di depan rumah Pak Baskoro. Rumah itu semakin lebih tua dan tidak terawat. Di sana, Aris turun dari taksi secara perlahan sambil membawa koper hitam yang tampak cukup berat. Sejenak, ia berdiri memandangi rumah yang sekarang tampak asing baginya, dan rumah yang punya banyak cerita bagi Aris. Sesaat setelah itu, ia masuk ke dalam rumah, lalu mengetuk pintu dengan ketukan yang teratur. Dari dalam rumah itu terdengar suara langkah yang amat terburu-buru untuk membuka pintu itu. Di sana, Ibu Lastri membukanya secara perlahan. Aris melihat wanita itu tampak jauh lebih kurus dan rambutnya mulai memutih. Mereka sempat beradu tatap beberapa saat, dan ketika menyadari kedatangan Aris, Ibu Lastri jatuh terduduk sambil menangis sejadi-jadinya. "Aris, ya Tuhan, akhirnya kamu pulang, Nak," ucap Ibu Lastri dengan air mata yang terus membasahi pipinya. Ucapan serta tangisan itu membuat Pak Baskoro akhirnya berjalan keluar dengan langkahnya yang pincang. Pelan dan penuh dengan antusias, Pak Baskoro terus berjalan. Keadaan Pak Baskoro memang tidak begitu baik belakangan ini. Beliau terkena serangan stroke ringan dan membuat tubuhnya tidak bisa jalan dengan normal lagi. Kini mereka berdua telah menatap Aris dengan tatapan yang berbinar, seakan ingin menyambutnya dengan pelukan hangat. Tapi Aris benar-benar mengabaikan mereka. Aris masuk begitu saja ke dalam rumah dan berhenti tepat di ruang tamu. Kemudian ia meletakkan koper hitam yang sedari tadi ia bawa ke atas meja kayu yang sudah berdebu. Bersama dengan itu, koper hitam itu berhasil Aris buka dengan suara klik yang menyeruak. Isi dari koper itu sangat mengejutkan bagi mereka. Di sana terdapat tumpukan uang kertas yang begitu rapi. Mereka yang terkejut melihat hal itu langsung melontarkan pertanyaan kepada Aris. Itu apa? Maksudnya gimana? Dan dari mana ia bisa mendapatkan semua ini? Dengan nada yang datar dan seolah ia sedang berbicara kepada orang asing, Aris menjawab, "Ini semua adalah uang ganti rugi untuk semua biaya hidup yang kalian keluarkan untuk saya selama 22 tahun ini. Makan, tempat tinggal, baju, dan biaya sekolah. Mungkin ini jumlahnya lebih dari kalian yang keluarkan untuk saya." Suasana pada saat itu mendadak membeku, lalu kemudian terdengar suara tangisan dari Ibu Lastri yang memecahkan keheningan. Tangisan beliau bukan karena bahagia, melainkan rasa sakit yang luar biasa. Anak sematawayang mereka mencoba membeli kebebasan secara permanen. Di situ Pak Baskoro tidak henti-hentinya meminta maaf atas segala kesalahannya. Di titik itu juga Pak Baskoro mengakui dirinya telah bangga terhadap pencapaian Aris. Namun bukan itu yang ia harapkan. Beliau mengatakan jika mereka hanya butuh Aris untuk kembali. Pak Baskoro mencoba meraih tangan Aris, tapi Aris langsung menepisnya secara halus. Kemudian Aris mengatakan, "Saya sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya bisa kembali seperti semula." Ucapan yang menohok itu semakin mengiris hati mereka. Kini Ibu Lastri yang memohon agar Aris tetap tinggal di rumahnya. Namun Aris hanya menatap ibunya dengan tatapan yang tak berarti. Ia memalingkan pandangannya tanpa memperdulikan perasaan orang tuanya. Hal itu jika diukur dengan apa yang telah mereka lakukan dulu, setidaknya sudah sebanding. Aris kembali mengatakan jika ia merasa hutangnya telah lunas dan ia tidak punya tanggungan apapun di rumah itu. Kemudian ia berbalik arah menuju pintu rumahnya tanpa menoleh ke belakang, mengabaikan teriakan dan permohonan maaf yang terus diucapkan dari mulut orang tuanya.
Permintaan maaf itu bagaikan cat yang datang terlambat. Saat lukisan sudah selesai dan kering, warna baru tidak bisa mengubah esensi gambar di bawahnya. Sepulangnya ia dari rumah orang tuanya, beberapa hari kemudian ia melanjutkan hidupnya seperti apa yang sudah ia tata sebelumnya. Ia keluar dari gudang tua itu lalu pindah ke sebuah kamar kos kecil yang sederhana di sudut kota yang tenang. Di sana hanya ada tempat tidur yang tipis dan sebuah meja kecil serta peralatan lukis yang mahal. Uang yang ia miliki sekarang sebisa mungkin ia simpan di bank untuk jangka panjangnya. Aris tidak pernah menyentuhnya kecuali untuk keperluan melukis. Aris memilih tidak mencari pasangan, tidak mencari teman baru, dan ia hanya hidup dalam dirinya sendiri. Baginya, kesuksesan bukan tentang pengakuan dari orang tua atau tumpukan uang di koper itu, melainkan dari dirinya yang mampu berdiri di depan kanvas, memegang kuas, dan tidak lagi mendengar suara teriakan dari ayahnya di dalam kepalanya. Kehidupannya yang baru itu, Aris semakin sering tersenyum kecil, senyuman yang tipis dan terasa dingin. Di titik itu, Aris berhasil memenangkan peperangan dan ia tetap memilih untuk menjadi prajurit yang sendirian. Di dalam kamar kos yang sempit itu, Aris akhirnya menemukan dunianya. Dunia yang hanya terdiri dari dirinya sendiri, warna kesehariannya yang begitu cerah, dan kesunyian yang paling ia sukai. Emang ya, balas dendam terbaik itu jadi orang sukses dan bisa membayar semua dendam itu pakai tumpukan uang. Mungkin Aris salah memperlakukan orang tuanya kayak gitu, tapi itu caranya agar emosinya tuh bisa kebayar lunas. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Cukup sampai sini cerita kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dadah!